Shalom Bapak Ibu, dikasih oleh Tuhan. Wah, luar biasa. Silakan anak-anak sekolah minggu. Nah, tadi kita penyembahan tadi saudaraku. Kita kadang-kadang kita lihat kita selalu berfokus kepada apa yang kita hadapi hari-hari ini. Memang tidak mudah saudaraku ya. Banyak orang juga khawatir dan takut bagaimana mengenai kehidupan masa depannya saudaraku. Bagaimana nanti anak-anaknya sekolah, bagaimana pekerjaan, bagaimana keluarga. Ya, bukan segala orang yang tidak punya, bahkan orang-orang yang punya uang mereka bingung juga saudaraku. Dengan hari-hari ini saudara, mereka merasa mereka takut saudaraku. Tapi kita bersyukur, pujian tadi berkata apa? Kasih setia dan kebaikan selalu menghiasi kehidupan Anda dan saya. Amin. Dan dikatakan apa saudaraku? Bahwa dia merancangkan masa depan yang baik, masa depan yang penuh pengharapan dalam kehidupan Anda dan saya. Janjinya ya dan amin saudaraku. Ya. Nah saudara, hati Tuhan saudara. Saya pernah membicarakan firman itu saudara. Hati Tuhan saudaraku, dia menginginin Anda dan saya untuk kita apa saudaraku? Untuk kita memerintah di dalam kehidupan ini saudaraku. Melalui kuasa anaknya, yaitu Tuhan Kristus yang tinggal dalam kehidupan Anda dan saya. Dengan kata lain, bahwa situasi, kondisi apapun yang ada di dunia tidak bisa mempengaruhi Anda dan saya. Kitalah yang mengatur dalam kehidupan Anda dan saya. Ini bukan saya yang berbicara tuh. Itu hati Bapa saudara. Amin. Dan yang kedua saudaraku, kalau Anda baca di Korintus saudaraku. Tuhan Yesus saudara, karya penebus yang telah memenangkan segala peperangan saudaraku. Dan kemenangan itu ada di dalam Kristus saudara. Dan kemenangan itu telah diberikan kepada Anda dan saya. Amin. Dia selalu membawa kita dalam kemenangannya saudara. Amin. Secara de facto saudaraku. Kemenangan itu ada di dalam Anda dan saya. Tapi secara de jure bagaimana kita menjalankan kemenangan itu. Nah ini tanda tanya. Amin. Apakah kita mengalami kemenangan atau kita mengalami kekalahan saudara. Sama seperti bangsa kita hari ini saudara. 17 Agustus 1945 para pahlawan bangsa kita saudaraku. Mereka telah berkorban segala-galanya untuk memerdekakan bangsa ini. 17 Agustus 1945 saudara. Secara pengakuan dunia Indonesia merdeka tahun 45 tuh. Tetapi bagaimana kemenangan kemerdekaan itu bangsa kita bisa alami? Amin. Itu tergantung bangsa kita. Kita lihat hari-hari apakah Anda mengalami kemerdekaan kemenangan saudara. Nah, saya nggak poin di situ saudara. Dan hari ini kita sebagai gereja Tuhan kita mengalami kemenangan. Di mana roh ada, itu ada kemerdekaan. Amin. Tapi waktu kita menjalankan kehidupan kita hari lepas hari saudaraku. Tanya diri kita masing-masing. Apakah kita mengalami kekalahan atau kemenangan? Apakah kita sebagai seorang pemenang atau pecundang? Amin. Nah kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Isi hati Tuhan itu sangat luar biasa saudara. Penebusan karya penebusan ini saudaraku. Kalau Anda memahami, dia telah memberi segala-galanya kepada Anda dan saya. Tidak ada satupun yang ditahan saudaraku. Anda bisa baca dari kajian sampai ke lebar Wahyu saudara. Tidak ada satupun yang ditahan untuk memberi mengasihi Anda dan saya. Hati daripada Tuhan yang beberapa minggu yang lalu saya menyampaikan. Dia mau Anda dan saya menyadari bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihi, disayang, dicinta, berharga. Dan mulia di hadapan dia. Enggak ada saudaraku yang lain. Kalau ada orang berkata bahwa perbuatan kita yang menentukan kasih dari Tuhan itu salah besar. Bahkan kita lagi berdosa, dia mau mati pun Anda dan saya. Malaikat berdosa langsung dihukum saudaraku. Anda dan saya berdosa, dia kirim anaknya datang ke dunia ini saudaraku. Mencari Anda dan saya. Salah satunya saya yang paling berdosa. Ditemukan saya saudaraku.
Saya paling benci dengan orang Kristen. Amin. Maka dia yang memilih saya, bukan saya memilih dia. Kalau Anda baca di Efesus saudaraku, dia mengangkat Anda dan saya itu bukan kemauan dari kita. Itu murni kerahan dari dia sebagai Bapa. Dia mengangkat Anda dan sebagai anaknya saudaraku. Bukan kita kudus, tak bercacat, kita dipilih. Kita dipilih, dijadikan kudus, tak bercacat. Tidak ada agama, tidak ada Tuhan kepercayaan lain kecuali Tuhan Yesus saudara. Kalau ada orang yang menjangkal imannya, melari daripada Kristus, dia tidak mengerti siapa Yesus, dia tidak tahu imannya apa saudara. Hari-hari banyak orang menyangkal Tuhan saudara. Banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus saudara. Tapi mereka tidak mengakui keberadaannya. Alkitab berkata iblis juga dipercaya kepada Yesus, bahkan mereka gemetar. Tapi mereka tidak mengakui keberadaannya dan perbuatannya mereka tidak akan lakukan saudara. Saudara tahu kasihnya kepada Anda yang memiliki seperti Bapa mengasihi anaknya. Begitulah Tuhan itu Bapa mengasihi kita. Kita sebagai Bapa jasmani yang jahat seperti ini saudara. Kita selalu memberi terbaik buat anak-anak kita saudara. Siapa Bapak pasti saya percaya. Bapak yang baik tidak ada sedikit pun mau melihat anaknya susah. Tidak ada mau seorang Bapak melihat anaknya bermasalah saudaraku. Ada amin. Ketika anak kita sakit kita tidak bisa tidur. Jaga dia saudaraku. Betul gak saudaraku? Dan Bapak tidak pernah mengharapkan anaknya aku besar kamu bisa ganti aku. Enggak. Kalau dikasih bersyukur, kalau dikasih kita orang tua tidak pernah mengharapkan hal seperti itu saudaraku. Kalian datang ke tempat kita bertemu itu udah suatu kegembiraan, suatu sukacita bagi orang tua. Dan Bapak sekarang dia bilang apa? Dia mengasihi melebihi Anda dan saya. Untuk ini saya mau katakan kepada Anda dan saya, Anda sayang kepada anak-anak saya, anak-anak kalian saudara, anak kita. Kita peduli dengan anak-anak kita, kita mengasihi mereka. Saya mau kasih tahu bahwa Bapa di surga dia lebih mengasihi anak Anda daripada Anda mengasihi mereka. Untuk itu jangan khawatirkan anak-anak Anda, karena dia titipan akan bertanggung jawab atas anak Anda saudara. Ada amin? Wow. Kalau hari ini mungkin ada di antara kita saudaraku yang peduli dengan usaha kita. Tapi saya mau katakan saudaraku, Bapa di surga, dia lebih peduli daripada Anda atas usaha Anda. Dia lebih peduli daripada Anda peduli dengan usaha Anda. Ini bukan suatu isapan jempol saudaraku. Saya pribadi saya mengalami saudara. Itulah Bapa saudara. Kadang-kala saudaraku, kita sebagai anak, banyak diantara kita berkata beranggapan bahwa kasih Allah itu seperti barter. Kenapa? Karena kita kadang-kadang diajarin hal seperti itu. Kalau kita melakukan hal-hal yang baik, itu Bapak mengasihi kita, kita diberkati. Kalau kita melakukan hal tidak baik, tidak menyenangkan Bapak, ya kita dikasih tongkat, kita dipukul saudaraku. Sama seperti dalam firman Tuhan mengenai anak yang bungsu dan anak yang sulung saudara. Di mana anak bungsu saudaraku, Anda mungkin kita di luar kepala kita mengerti firman Tuhan ini saudara. Jika kita berkata banyak, anak bungsu ini dia bertobat dengan perbuatan dia, itu salah saudara. Ketika dia menyadari bahwa di rumah bapaknya itu saudara banyak makanan saudara, dia tahu kasih bapaknya, tetap mengasihi dia. Itu yang membuat dia untuk kembali kepada bapaknya saudara. Anda tahu? Ketika bapaknya bertemu dengan dia. Ketika anak bungsu ini sudah dia pergi, ada satu pasang mata yang selalu mengharapkan dia untuk kembali. Ada sebuah hati yang menantikan dia untuk kembali saudara. Tapi ketika anak bungsu ini kembali saudaraku, Alkitab menyatakan bapaknya lari saudara. Saya yang bawa khotbah saudara, saya yang bisa menentukan. Saya mulai ilustrasikan. Bapaknya kalau pakai kain sarung saudaraku, dia lari sampai akhir. Mungkin copot di jalannya. Betul nggak saudara? Apa
Apalagi lihat mungkin satunya sandal jepit, satunya sandal yang ada bungkusnya, saudara. Dia nggak tahu lagi dia lari, lari. Wow, saudara. Anda tahu, ketika ketemu anak, dipeluk anaknya. Dia tidak berkata, nah kamu udah begini, aku sudah bilang lu jangan begini-begini. Enggak, dia gak ungkit-ungkit saudaraku. Dia peluk, dia tembak kasih cincin dengan kata lain. Dia pulihkan seutuhnya, dia sebagai anak dia, ahli waris dia. Enggak ada satupun yang coret dari kehidupan dia. Ada amin. Nah beda dengan anak sulungnya. Anak sulungnya saudaraku dia gak bahwa segala apa yang Bapak miliki dia juga. Kadang-kadang kita seperti ini kenapa? Kita kira kasih Tuhan itu barter. Anak sulung ini saudara dia kasih Tuhan itu barter. Papa saya udah baik, saya udah gini. Tapi Bapak gak potong kambing sama saya ya. Nah ini konsep kita kenapa? Kadang-kadang kita berdiri dan kebenaran kita sendiri. Sehingga kita tidak takluk pada kebenaran Allah yang kita percayai. Oh saya masih doa puasa loh supaya saya dapat berkat Tuhan. Oh saya masih doa keliling loh supaya saya punya gereja kursi-kursi penuh. Saudaraku. Bukan aktivitasnya saudara yang salah, tidak. Tapi pola pikir kita yang masih terkukung saudaraku. Sehingga doa suatu syarat. Tidak, doa itu adalah hubungan saudaraku. Bagaimana kita dekat dengan dia, hubungan kita dengan dia. Yesus Tuhan dia selalu berdoa kepada Bapa. Kenapa? Karena dia tergantung dengan Bapa. Karena Bapa lain sama membangkitkan dia daripada orang mati saudaraku. Dia katakan apa yang aku lakukan semuanya daripada Bapa saudaraku. Bagaimana dia terhubung dengan Bapa. Bagaimana dia intim dengan Bapa. Dia mau Anda dan selalu terhubung dengan dia. Dengan kata lain apapun yang kita dapat lakukan saudaraku. Semuanya daripada Yesus Tuhan. Karena sama seperti dia kepada Bapa saudara. Jadi doa kita, doa puasa itu bukan suatu syarat saudaraku. Dulu kita pikir doa keliling saudaraku. Itu bisa Tuhan menambah. Justru semakin banyak kita lakukan aktivitas doa keliling. Semakin banyak perpecahan sama sekali saudaraku. Banyak keributan antara kita sebagai pemimpin. Ada yang enggak jemput ini, ada yang jemput itu, saudara. Kita memaksakan Tuhan untuk melakukan kehendak, kita enggak bisa, saudaraku. Kalau kita gereja mengerti kerajaan Allah, saudaraku. Kita menyembuhkan orang sakit, kita membangkitkan orang mati, saudara. Kita menjaga mujizat di mana-mana, kita memberkati Tuhan. Kau, orang enggak udah disuruh datang, dia akan datang. Ada apa di gereja RM? Orang mau cerai datang di sini, mereka disatukan. Ada apa di RM? Aku ingin tahu. Ada pemulihan apa di RM? Ada amin. Apalagi dalam orang-orang yang mau menikah, saudara. Ya, Pak Bagus sering sampaikan firman Tuhan ini sudah waktu ada pernikahan. Sehingga ketika pasangan baru mau menikah, saudara. Mereka mau berbahagia. Bahkan hamba Tuhan, mereka ikut seminar-seminar. Oh bagaimana setelah menikah supaya berbahagia. Oh pendetanya bilang, oh kamu masih hormati suamimu. Istri masih mengasihi istrimu. Kalau pulang jangan terlalu malam, catat. Sehat. Kalau ulang tahun, kasih dia bunga deposito. Ya. Kasih bunga, kasih hadiah. Kalau bapak pergi, kecepet ke kanan, kecepet ke kiri. Kalau lagi banyak duit, panggil dia papi. Kalau nggak banyak, panggil dia sapi. Mami, papi. Sehingga banyak sekali aturan. 1 tahun dia berjalan. Waduh, ternyata perkawinan ini suatu hal yang susah. Karena banyak peraturan. Sampai buka kulkas juga, picet odol semuanya diatur. Tapi ketika dia buka lembaran akhir, robo ya, lembaran lahir. Ya. Segala peraturan ini tidak ada gunanya kalau kamu punya kasih. Kasih, kalau punya kasih aturan ini semuanya enggak ada. Wah, salami saya salah saudara. Ternyata kasih saudaraku. Ketika Anda mengerti kasih, Anda baca Matius 13 saudara. Kasih itu apa?
Ya banyak macam saudara. Kasih itu murah hati, sabar segala macam. Anda tidak udah disuruh untuk menghormati suamimu. Anda nggak disuruh untuk mengasihi istrimu, saudaraku. Ada amin? Kasih itu akan bertindak dalam kehidupan Anda dan saya. Kasih itu bukan dengan perkataan tapi suatu perbuatan, saudara. Sering keributan seperti itu saya alami dulu, saudaraku. Aku ini sebagai kepala rumah tangga. Aku yang kasih kamu makan. Aku mau dihargai, dihormati dong. Nah isi saya Mary bilang begini. Hormatin lu. Lu aja begitu kasar sama gua. Saya baptis duluan dia 2 tahun. Kenapa? Gua lihat lu seperti itu. Kalau gua baptis gua bisa ikut lu katanya. Amin. Dia udah tegang ini. Komplain, pelit. Sampai sekarang habis dulu pacaran nggak pernah dikasih. Dia ingat terus 20 tahun yang lalu, saudara. Waktu pacaran saudaraku, saya bilang, Mer, saya beli martabaknya. Dia bilang enggak dibeliin, saudaraku. Ngomong sama anak-anak, papa lu pelit. Dulu ngomong mau beli martabak tapi nggak dibeli. Ya gue bilang lu yang nggak suruh beli, gue tanya lu nggak mau. Jujur betul. Dia kalau nggak mau, tapi wanita itu ngomong sering terbalik, saudara. Ya Pak Yongki ya. Iya lagi ditanya, beli dong. Biasa akal laki-laki seperti itu, saudara. Nah kasih, saudara. Sangat luar biasa. Siang hari ini hati Bapak memberitahu Anda bahwa Anda dan saya anak yang sangat dikasih oleh Bapak. Untuk apapun yang Anda alami hari ini, saudaraku, Anda tidak pernah sendiri. Saya pernah alami hal seperti ini, saudaraku. Hal terberat dalam saya ketika anak saya baru lahir, saudara. Saya kira ada kalanya Tuhan itu menyuruh saya untuk sendiri, saudaraku. Hari ini saya tahu bahwa tidak. Dia tidak pernah membiarkan Anda sendiri. Dia selalu ada. Sehingga hari ini apapun yang saya alami, dia berkata, kamu tidak pernah sendiri anakku. Aku selalu ada bersama dengan engkau. Amin. Hari ini saudara, mari berfokus kepada dia. Kasih dan kebaikan selalu menghiasi kehidupan Anda dan saya. Dan rancangan dia yang terbaik. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Masa depan yang baik, saudara. Karena janjinya ya dan amin, saudara. Ada amin. Nah kita masuk poin supaya kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki sehingga kita wow. Ternyata di dalam Yesus itu sangat-sangat luar biasa. Amin. Kita mengerti siapa kita, siapa Yesus dalam kita dan apa rencana Allah itu dalam kehidupan Anda dan saya. Sehingga setiap hari kita rasakan wow, semuanya baik dalam pujian tadi. Dia jadikan hidup Anda berarti. Hidup kita tak sia-sia di hadapan Tuhan. Apapun status kita, apapun apa keadaan kita, apapun profesi kita, saudaraku. Amin. Dan hidup kita tidak ditentukan apa yang Anda miliki, tapi siapa yang Anda miliki, saudara. Amin. Saya ingat dulu di gereja, saudara. Ketika ada orang-orang kaya datang, saudaraku. Dia pakai cincin, apalagi ketika dia persembahan 20 juta itu baru persembahan, saudaraku. Belum perpuluhannya, saudaraku. Ya kita pekerja datang sini, duduk lagi. Ketika dia datang kita semuanya menyingkir, saudaraku. Dia datang, saudaraku. Kita sering seperti itu. Ketika kita mengalami tekanan, kita mengalami masalah, kita pikir, Tuhan, kau jauh banget. Firman berkata Tuhan itu di bibir senyum doa, tapi kenapa jauh banget, saudara. Sehingga kalau kita jalan bongkok, kita lihat ke tanah, saudaraku. Tapi ketika kita diberkati, hidup sehat, saudaraku, anak-anak baik semuanya, saudaraku. Waduh, kita di depan, haleluya. Cincinnya banyak, saudaraku. Kenapa? Karena kita tentukan dengan hasil apa yang kita miliki, saudara. Ketika kita tidak punya uang, orang berbicara, kita langsung, dia itu pasti ngatain saya. Tapi ketika kita punya uang hebat, orang datang kepada kita, ini orang pasti bermasalah ini. Enggak bayar perpuluhan nih. Banyak dosa dihukum Tuhan. Nah ini kacau, saudara. Amin.
Kita lihat slide. Nah ini poin saudara. Judulnya tuh, judulnya. Ada Parsela, ada Bi. Ada nggak? Ada ya? Nah, poin saya mau sampaikan firman Tuhan ini sudah kasih karunia melalui iman. Dan kata iman yang meresponi kasih karunia sudah. Amin. Nah, Anda lihat saudaraku ya. Ini berapa tahun yang lalu saya pernah menyampaikan firman Tuhan ini. Saya ulas supaya memo kita teringat saudaraku ya. Untuk masuk ke poinnya saudara. Nih. Ada sungai saudara. Sungai ini melambangkan dunia ini saudara. Ya, mungkin masih ingat ya. Nah, ini ada satu perahu. Perahu ini melambangkan tubuh kita yang memampukan kita untuk kita hidup di dalam dunia ini saudara. Ya. Dayung ini saudaraku, ini anugerah. Ini secara cuma Bapak berikan kepada Anda untuk memberi kekuatan kepada kita untuk apa kita mendayung. Di sini ada panggilan Allah sebagai kita orang percaya. Dan kekuatan fisik ini adalah iman kita saudara. Arus sungai berbicara dunia dalam pengaruh kuasa sejahat saudara. Dan inilah kita. Ini orang percaya lagi mendayung saudara melawan arus. Anda tahu kita bukan di dunia ini saudaraku. Banyak tantangan rintangan yang kita hadapi saudara. Dengan dayung anugerah dari Tuhan memampukan orang percaya untuk memaju terus saudaraku, untuk meraih janji Tuhan, rencana Allah dalam kehidupan sebagai orang percaya. Walaupun jalannya pelan saudara. Amin. Ini orang tidak percaya saudara. Mereka nggak usah mendayung, berjalan saudara. Jadi saya mau sampaikan saudaraku, banyak sekali di antara kita saudara, kita tidak menyadari bahwa kita punya kekuatan kita untuk berjuang. Ya. Jadi anugerah, kasih karunia Tuhan itu, ketika kita mati dia memberikan kita kehidupan yang kekal, mengampuni dosa dan segala pelanggaran kita saudara. Tapi ketika kita menjalankan kehidupan kita di dunia ini, anugerahnya juga menopang Anda dan saya. Ada amin? Yaitu pelimpahan kuasa Allah yang diberikan kepada Anda secara cuma-cuma untuk memampukan kita untuk melakukan sesuatu di luar daripada kemampuan kita. Saudara. Dengan kekuatan anugerah dia mendayung. Saudara. Tapi sayang, banyak kita sebagai gereja Tuhan kita tidak merasakan atau kita tahu bahwa kita memiliki kekuatan untuk mendayung. Sehingga membuat kekuatan fisik kita menjadi lemah saudara. Sehingga kita berhenti untuk mendayung. Amin. Ketika kita berhenti mendayung saudaraku, ini kepalanya masih jalan saudara. Kita masih ke gereja saudara. Kita masih berdoa, kita bisa melayani. Tetapi pola pikir, cara kita berhidup udah seperti orang dunia saudara. Kita menilai sesuatu itu dengan kacamata dunia ini. Bahkan kita mempergunakan Alkitab untuk kepentingan pribadi kita saudara. Lama-kelamaan kepalanya di atas tapi pantatnya, ekornya kehilir saudara. Amin. Apa? Dari sini kita pindah ke sini. Ketika di sini saudara kita tidak melakukan apa-apa, nggak dalam penganiayaan saudara, kita nggak berusaha apa-apa saudara. Sama seperti orang dunia. Saya mau jelaskan di sini yang pertama saudara orang percaya. Yang mendayung terus dengan menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupannya. Yang kedua, orang tidak percaya. Dan yang tiga, orang percaya yang tersesat. Sekarang pertanyaan, Anda dan saya, kita ya ada di mana? Tapi saya percaya bahwa Anda dan saya, kita ada di posisi seperti ini. Ada amin?
Orang percaya selalu mendayung dan kekuatannya anugerah untuk mencapai panggilan sebagai orang-orang percaya. Sesuai dengan Allah dan kehidupan Anda dan saya. Amin. Dan saya mau jelaskan kekuatan fisik kita. Iman dan dayung. Ini nggak bisa dipisahkan, saudara. Gereja hari ini terpisah. Ada 2 hari. Pertama, aliran kasih karunia, saudara. Orang yang menganut kasih karunia, mereka tidak suka dengar khotbah yang iman, saudara. Kenapa? Karena mereka beranggap iman kita tidak ada kaitan dengan apa yang perjalanan kasih karunia. Seutuhnya karena Allah telah mengerjakan semuanya, saudara. Kasih karunia tidak bisa. Ini juga akan membunuh kita, saudara. Orang beragama yang berfokus kepada iman, saudara. Dia nggak suka dengar khotbah mengenai kasih karunia Allah yang mengerjakan. Kenapa? Karena mereka berangkat bahwa apa yang mereka lakukan itu membuat mereka produktif, saudara. Kalau Allah yang mengerjakan, loh kita nggak ngelakuin apa-apa. Amin. Dan mereka tidak suka dengar korban namanya kasih karunia. Membuat kita diri orang kelihatan malas, saudara. Iman ini membunuh kita. Kenapa? Karena tahu bahwa keselamatan kita bukan karena perbuatan kita. Semuanya karena kasih karunia. Dan kata Allah bahwa kasih karunia dan iman itu harus bersatu, tidak bisa dipisahkan. Sama seperti kita kalau konsumsi sodium, saudaraku, itu akan membunuh kita, saudara. Kalau kita mengkonsumsi kalsium, saudara, itu akan membunuh kita, saudara. Tapi ketika sodium dan kalium ini disatukan, saudaraku, itu menjadi garam dapur. Baik untuk tubuh kita, saudara. Jadi kasih karunia dan iman tidak dipisahkan, saudara. Ada amin? Dulu saya baru-baru mengenal kasih karunia, ya seperti ini, saudara. Kita pikir tidak ada yang dapat kita lakukan, semuanya daripada Tuhan. Kasih karunia menyelamatkan semua orang, tapi tidak semua orang diselamatkan, dia butuh iman. Amin. Dan iman, saudaraku, kita iman percaya kepada apa yang Yesus Tuhan lakukan dengan penebusan di kayu salib, saudara. Kalau iman kita gantungkan dengan perbuatan kita, saya mesti bayar perpuluhan, saya mesti berdoa, saya mesti kekudusan, itu tidak akan pernah menyelamatkan Anda dan saya. Ada amin? Nah, iman yang alkitabiah, imannya percaya kepada apa Yesus lakukan di kayu salib, itulah baru iman menurut alkitabiah, saudara. Jadi kalau hari ini Anda bisa berbuat baik, karena Anda menerima kebaikan daripada Tuhan. Karena hari ini kalau kita bisa memberi, karena kita sudah terima daripada Tuhan. Hari ini kalau kita bisa mengasihi, karena kasih Allah itu limpah dalam kehidupan Anda dan saya. Dari iman ada respon positif kita atas apa yang telah Allah kerjakan dan sediakan buat Anda dan saya. Jangan kira iman kita membuat Allah bergerak. Allah tidak bergerak dengan apa yang Anda lakukan. Kenapa? Dia sebagai Allah, dia sudah bergerak. Dia telah menyediakan semuanya. Sebelum Anda sakit, kesembuhan sudah ada, saudara. Sebelum Anda miskin, kekayaan sudah ada. Jadi iman kita, saudara, itu meneguhkan kita, saudaraku. Kalau kita katakan Tuhan, bilul-bilulmu telah menyembuhkan, 50 kali seperti kita ucapkan, saudaraku, itu tidak akan mempengaruhi Tuhan. Tapi kita kata bilul-bilul Yesus menyembuhkan, saudaraku, itu meneguhkan iman kita, saudaraku, untuk kita mengambil kesembuhan itu dalam kehidupan Anda dan saya. Saya katakan kepada adik saya bersyukur, terima kasih buat doanya teman-teman semua. Saya katakan kepada dia bahwa kamu saat ini berjuang bukan untuk disembuhkan. Kamu berjuang di mana kamu sudah disembuhkan. Itu berbeda, saudara. Amin. Alkitab Filemon 1:6 kata apa?
Kita masih mengakui hal-hal yang baik mengenai diri kita di dalam Kristus, saudara. Kamu katakan hari ini bahwa paru-paru kamu itu baik. Kamu katakan bahwa lever kamu itu baik. Anda bukan orang yang gagal, Anda orang yang berhasil. Amin. Anda tahu ketika kita baca Efesus 1, saudara, bahwa segala berkat rohani dan suka sudah berikan kepada Anda dan saya. Saya belum mengerti hari-hari ini, saudara. Sering kali kita melewati, kenapa? Kok berkat jasmaninya mana Tuhan? Betul nggak, saudara? Ini bukan rohani, rohani bukan bagian gua, bagian Pak Bagus deh. Nanti dia tahu, kasih tahu saya aja. Kalau ada berkat rohani jasmani, ini bekas rohani. Saya tidak lagi mengajar Anda teori kemakmuran, tidak, saudara. Tidak ada. Tapi saya mau katakan kehidupan Kristus ada dalam kehidupan Anda dan saya. Bukan kemakmuran, saudara. Keberhasilan, keberuntungan, sukses. Itu akan mengikuti Anda dan saya, saudara. Bahkan di tengah-tengah kusir pergumulan ada. Yang ada, saudaraku. Sukacita damai sejahtera Allah itu mengalir di dalam Anda keluar, saudara. Saya katakan bahwa jantung kamu baik. Semuanya baik, saudara. Saya nggak bisa berdoa lagi waktu matanya sedikit. Kita pelayan saudara, iblis itu mana? Waduh, negatif semua masuk, saudara. Aduh, kita udah pikir hal yang bobo yang buruk. Kenapa? Daging kita itu selalu menuntut kita hal-hal yang mengkhawatirkan, saudara. Dia selalu membawa kita berfokus kepada masalah kita, membuat kita terpuruk, membuat kita capek, membuat kita tidak berdaya, saudaraku. Kita tidak bisa melihat kebaikan dan kasih setia Tuhan, kuasa Tuhan yang ada di dalam diri kita. Tapi saya bersyukur hari ini ada Pak Bagus, ada teman-teman semua yang menguatkan saya secara pribadi, saudara. Sehingga saya bisa berdiri kepada firman Tuhan ini. Kamu katakan dalam nama Yesus. Amin. Bayangin kalau saya tidak ada di dalam komunitas kita orang percaya. Saya dengar, aduh rumah duka mana sih? Oh ini mahal, itu mahal segala macam. Aduh dokter mana sih ini? Aduh membuat kita sampai kita buruk, Tuhan di mana? Sampai adik saya bilang, aku tidak lihat Tuhan. Ya aku lihat ada kuasa-kuasa jahat yang siap menakutkan. Tapi Tuhan di mana? Saya katakan Tuhan itu di dalam hati kamu, mari bangkit lihat Dia. Amin. Ada masalah apa, ada sejarah itu teori, saudara. Ini kacamata ini adik saya yang kasih, saudara. Dia ada minnya, dia bikin yang baru, dia bilang dia beli 750. Kasih saya kacamata baca, saudara. Warna coklat, saya taruh di kursi saya warna coklat. Teri duduk, gagangnya patah, saudaraku. Tapi saya seperti McGregor, saudara. Tapi jangan bilang-bilang yang lain nih, saudara. Ini kalangan sendiri. Saya ambil kawat, saya rubah, saudara. Jadi kacamata Jet Li, saudara. Jangan bilang-bilang orang, saudara ya. Antara kita sama kita ada yang tahu, saudara. Nah keren kan, saudara? Kok mana orangnya? Oh gak kelihatan. Jangan pernah kita berpikir bahwa tindakan kita membuat Allah bereaksi, saudara. Dia tidak bereaksi kepada kita. Allah telah mengerjakan segala sesuatu oleh kasih karunia dan iman, reaksi kita kepada Dia. Wow. Amin. Tuhan berkata bahwa Ia tidak pernah membagikan kemuliaan kepada siapapun. Kita tidak membuat Allah menyelamatkan, menyembuhkan atau membuat Anda makmur. Ia telah melakukan. Nah ini yang terpenting, saudara. Ya. Kita tidak bisa memaksa Allah untuk melakukan apapun. Tapi oleh iman kita dapat membuat apa yang telah disediakan termanifestasi dalam kehidupan Anda dan saya. Amin. Saya diberkati ketika saya membaca buku Under Momot, khotbah-khotbahnya, saudaraku. Ternyata ketika saya membaca firman Tuhan, saudaraku, termasuk PA-nya Pak Bagus, saudaraku ya. Ternyata apa yang tidak pernah kita lihat
kita dengar dan kita pikirkan itu Allah sediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Ya. Mungkin kita berasumsi, wah saya akan dapat, enggak, saya pikirkan rumah 10M, ada kolam renangan. Ya, kita pikir, waduh mobil listrik, Tuhan kasih saudara. Nggak ada masalah sih hal seperti itu saudara. Tapi kita lihat apa yang Tuhan mau itu melebihi segala-galanya saudara. Bukan mengenai harta, emas, segala sesuatu. Ya. Coba kita lihat di Korintus saudara. Korintus 2 saudara. Ayat 9. Apa yang Korintus 1 Korintus 2 ayat 9. Wow, udah beda setengah 12 sudah. 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 1 Korintus 2 ayat 9, saya bacakan saudara ya. Belum ada. Ya, saya bacakan saudara. Apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata dan tidak pernah kita dengar, telinga dan tidak pernah timbul dalam hati. Semuanya. Cek. Tes. Nah. Ya. Kalau dalam Alkitab ada sela saudara, ada jeda sedikit nggak apa-apa saudara ya. Saya bacakan sini saudaraku, nggak bisa ternyata. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, ayat 10, karena kepada kita Allah menyatakan oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu bahkan hal-hal yang sembunyi dalam diri Allah. Ayat 12, kita tidak menerima roh dunia tetapi roh yang berasal dari Allah supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Wow. Kepada orang lain saudaraku yang tidak mengenal Tuhan, Alkitab selalu berkata seperti umpama. Tapi kepada Anda dan saya, Tuhan selalu berkata mengenai rahasia kerjaan Allah diberitahu kepada Anda dan saya. Ada amin? Wow, sangat luar biasa. Segala berkat jasma rohani ada di dalam surga itu diberikan kepada Anda dan saya. Saya berpikir begini, nanti kalau saya sudah meninggal, saya bersama Tuhan Yesus, berkat rohani itu saya mau memerintah bersama dengan Tuhan. Wah. Ternyata segala sesuatu apapun yang Anda butuhkan dalam kehidupan Anda dan saya, itu telah disediakan Allah di alam roh saudaraku. Bagaimana apa yang ada di dalam roh itu termanifestasi dalam kehidupan Anda secara fisik. Bagaimana iman kita untuk menjangkau, mengambil, menerima itu dalam kehidupan Anda dan saya. Amin. Jadi kita jangan pasif, kita masih aktif saudara. Tuhan tidak bisa melakukan beberapa hal tanpa kita. Dan kita tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan. Amin. Menurut saya pribadi saudara. Dan iman itu sudut pandang kita. Dalam kita menilai sesuatu menurut pandangan Tuhan. Ada amin. Alkitab berkata bahwa musuh kita itu bukan darah dan daging. Segala kuasa jahat, kegelapan di udara saudaraku. Ada amin. Nah ketika kita tahu saudaraku, kita tidak bisa menghalangi orang lain untuk melakukan sesuatu kepada kita.
Termasuk istri kita, suami kita yang menemani kita tidur, saudaraku. Amin. Ketika orang yang kita kasih atau siapapun pada kerja kita, gembala kita, saudaraku, kita nggak tahu, saudara. Amin. Nah, ketika dia melakukan sesuatu kepada kita yang nggak bisa kita terima, saudaraku. Amin. Tapi kita melihat dari sudut pandang Tuhan, reaksi kita pasti berbeda. Ini yang saya selalu camkan dalam iman hati saya, saudaraku. Sehingga kita bisa mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita, bahkan kita bisa memberkati orang yang berbuat jahat kepada kita. Kita udah difitnah, kita dijati, kita dijahili, kita dijatuhi, saudaraku. Tapi kita bisa mengasihi dia. Kenapa? Kita tahu sudut pandangan Allah dengan kita berbeda, saudaraku. Ketika kita lihat sudut pandang kita secara fisik emosional, kita akan marah. Gigi dikata gigi, lu jahat sama gua lebih jahat sama lu, saudara. Betul? Tapi kita mulai arahkan dari sudut pandang Tuhan. Ketika hal yang tidak baik dalam kita, kita mempunyai reaksi yang berbeda, tindakan yang berbeda, saudaraku. Wow. Tapi kadang-kadang ceplos juga, saudara. Tapi nggak apa-apa. Saya percaya, saudara. Manusia lama kita, saudaraku, memaksakan kita tuh untuk tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi dengan kebenaran dari firman Tuhan yang Anda mengerti dan memahami, saya yakin dan percaya dengan hari berganti hari, saudaraku, kita akan menyadari bahwa kita serupa dengan Yesus, saudaraku. Amin. Mungkin saya intan hari ini, saudaraku. Tapi saya yakin dan percaya ketika firman ini menguasai kehidupan Anda dan saya, Anda dan kita akan pelan-pelan meninggalkan manusia lama kita. Ini bukan kelas level kita lagi. Alkitab berkata, mari pikirkan perkara-perkara di atas. Alkitab katakan Anda dan saya hari ini dalam roh, saudaraku, kita duduk di sebelah Bapa di surga memerintah. Kita tahu hal ini, kita tidak mungkin mengizinkan gravitasi bumi dosa itu menarik kita untuk turun lagi. Hey, no, kamu bukan level saya. Betul? Saya yakin dan percaya Alkitab ini akan mengubah. Dari dalam diri kita akan keluar perubahan itu, saudara. Sehingga akan mempengaruhi orang lain. Dan orang lain akan menikmati perubahan dalam diri kita, saudaraku. Lakukan sesuatu untuk menggerakkan Tuhan. Kita akan berakhir dalam daging. Akan frustasi, saudara. Tuhan, saya sudah bayar perpuluhan, tidak ada sedikit pun saya sudah hitung pas-pasan. Tapi hari ini kenapa usaha saya mandek? Kenapa saya tidak mengalami begini, begitu. Amin. Dan kita akan frustasi di dalam daging, saudara. Kasih karunia yang ekstrim juga nggak boleh, saudaraku. Allah melakukan segala sesuatu, kita tidak harus melakukan apapun. Kepasifan kita akan menghalangi apa yang telah Allah kerjakan, sediakan, manifestasi dalam kehidupan Anda dan saya. Kasih karunia dan iman lalu bekerja sama, saudara. 1 Korintus 15 ayat 10. Saudara. Tapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia anugerah kepadaku tidak sia-sia. Sebaiknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku, saudara. Rasul Paulus, saudaraku, dia tidak berusaha untuk bekerja keras melebihi daripada orang untuk mendapatkan kasih karunia ini. Tapi ketika anugerah atau kasih karunia itu datang kepada dia, dia berkata dia bekerja lebih giat, lebih keras lagi daripada orang lain. Tapi bukan aku kasih karunia dan beri aku, saudara.
Dia bekerja sama dengan anugerah ini, saudaraku. Banyak orang-orang yang di dalam grace, saudaraku. Kita jangan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Mereka berangkat seperti ini. Keselamatanku bukan hasil perbuatanku kok. Itu cuma murni daripada Tuhan. Jadi aku wajar, nggak apa-apa aku bertindak seperti aku nggak kenal Tuhan dulu. Keselamatanku kan dilindungi oleh anugerah. Apakah ini yang Rasul katakan menyanyiakan anugerah Tuhan? Tidak, saudara. Alkitab tidak mengajar hal yang seperti itu, dan di sini juga tidak pernah mengajarkan hal yang seperti itu. Amin. Dua Korintus 6, saudara. Saya bacakan 2 Korintus 6 ayat 1, saudaraku. Sebagai teman-teman sekerja kami menasihat kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima, saudara. Karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Rasul Paulus berkata menyucikan diri kita. Dia tidak Allah menyucikan diri kita. Tidak, saudara. Dia berkata kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Amin. Alkitab berkata bahwa penebusan daripada Tuhan Yesus, saudara, pengampunan daripada Tuhan. Tapi Rasul Paulus berbicara mengenai apa? Pengudusan kita, saudara. Dan kata saudaraku, apa yang memampukan kita, saudara? Hadirat Allah yang di dalam diri kita yang memampukan kita untuk meninggalkan segala pencemaran jasmani dan rohani, mendekat kudus kita dengan takut akan Tuhan, saudara. Barulah kita bisa mengerti, wow, aku tidak akan pernah menyia-nyiakan kasih karunia yang ada dalam diri saya. Amin. Dan kata lain, transformasi kehidupan kita yang seharusnya terjadi dari buah daripada penebusan. Amin. Wah. Saya akhiri firman Tuhan ini, saudara. Kasih karunia dan iman tidak bisa dipisahkan, saudara. Tapi imannya Alkitabiah, imannya percaya dan karis di kayu salib. Bukan apa yang kita lakukan, saudara. Amin. Saya percaya Roh Kudus yang ada di dalam kita semua, dia akan menjabarkan firman Tuhan ini, saudara. Dan dia akan memberikan rahasia-rahasia ilahi kepada Anda dan saya. Kalau kita mau berusaha untuk mengenal dia, saudara. Ada amin. Banyak hari-hari ini orang mau instan, saudara. Tapi mereka tidak mau mengenal Allah secara mendetail lewat kuasa daripada firman Allah. Mereka mau instan. Sampai ada gereja yang yakin, kamu percaya Yesus, kamu sukses, kamu berhasil dan kamu beruntung, enggak ada masalah. Semuanya hanya untuk menambah kota sebagai orang percaya, saudara. Tapi hari ini saya mau katakan, Rasul Paulus di kisah para rasul, saudaraku, dia mengalami penganiayaan, mengalami siksaan, mengalami ancaman segala dalam kehidupannya. Dia waktu meninggalkan jemaat di Efesus, dia tidak berkata di Efesus, dia tidak mengatakan, oh kita ada ke seminar mengenai ekonomi, atau kumpulkan uang jemaat untuk tercapai. Tidak. Dia bilang, aku menyerahkan jemaat kepada Allah dengan Injil kasih karunia. Kenapa? Inilah yang bisa menuntun kehidupan Anda dan saya. Kalau Anda mengenal pribadi, mengenal siapa, saudara, saya yakin dan percaya bahwa kehidupan daripada Allah itu ada dalam kehidupan Anda dan saya, saudara. Dan akan Anda mengalami, saudara. Baik di dalam tekanan, dalam himpitan, saudara. Karena firman kata karunia
menderita bagi dia, saudara. Mungkin saya udah pernah khotbahkan apa saya yang sudah, tapi saya tidak teruskan ini, saudara. Tapi di tengah-tengah penderitaan, tengah-tengah masalah itu bukan suatu kesengsaraan, tapi suatu kesempatan kita untuk melihat anugerahnya bekerja dalam